Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary Susandra, NIM 27987. Saya akan menjelaskan rangkuman materi dari 1 sampai 14. Materi pertama yaitu pengertian etika bisnis dan perbankan. Etika berasal dari bahasa Latin yaitu etika, sedangkan secara etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti norma, nilai, kaidah, ukuran bagi tingkah laku yang baik, dan watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa etika merupakan dasar moral atau suatu norma dalam bersikap, berperilaku kepada seseorang di lingkungan sekitar yang bersifat baik maupun buruk yang sehubungan dengan suatu jenis kegiatan manusia. Tujuan etika bisnis yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran moral sehingga pebisnis bukan saja memikirkan keuntungan dan kegiatan operasional, tapi juga nilai dan sikap yang harus dimiliki. Yang kedua, membuat batasan-batasan bagi para pelaku bisnis merupakan etika yang harus dimiliki. Pembatasan inilah yang membuat bisnis dapat berjalan sesuai standar dan menghindari kecurangan. Yang ketiga yaitu memberikan motivasi kepada pelaku bisnis untuk dapat meningkatkan kemampuan karena adanya standar yang sudah berlaku dan harus dipatuhi oleh seluruh pebisnis. Etika dalam bisnis dan perbankan. Dalam dunia perbankan, etika bisnis menjadi dasar utama yang sangat berperan penting dan tidak boleh diabaikan, karena bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Sehingga dalam perbankan dibutuhkan etika layanan nasabah yang berupa rangkaian tindakan, baik fisik maupun administrasi, yang ditunjukkan untuk memenuhi keinginan nasabah akan suatu produk dan jasa yang dibutuhkan. Dengan cara setiap berbicara dengan nasabah, hendaknya kalimat atau pertanyaan yang dilontarkan harus diawali dengan maaf sebelumnya bertanya dan diakhiri dengan kata terima kasih setelah selesai melayani. Inilah nilai-nilai etika layanan perbankan yang tidak boleh lepas dan harus terus melekat pada pribadi karyawan perbankan. Walaupun dihadapkan pada kondisi-kondisi yang menjengkelkan sekalipun, baik dari cara berbicara nasabah yang tidak menyenangkan, ataupun adanya kejadian tertentu yang membuat karyawan menjadi sulit berkonsentrasi dan lain sebagainya, sehingga perasaan dan hati menjadi tidak nyaman dan emosi. Materi yang kedua yaitu etika bisnis selaku pemikiran filsafi. Secara sederhana, etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu aturan main yang tidak mengikat karena bukan hukum. Tetapi harus diingat dalam praktek bisnis sehari-hari, etika bisnis dapat menjadi batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan. Etika bisnis sangat penting mengikat dunia usaha tidak lepas dari elemen-elemen lainnya. Keberadaan usaha pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis tidak hanya mempunyai hubungan dengan orang-orang maupun badan hukum sebagai pemasok, pembeli, penyalur, pemakai, dan lain-lain. Secara tradisional, pemikiran falsafi terbagi dua bentuk kegiatan rasional, yakni yang pertama bersifat analitis. Filsafat meneliti secara terinci makna istilah-istilah keberlakuan argumentasi, sifat, serta asumsi yang membagi-baginya dalam komponen-komponen. Yang kedua yaitu berbentuk sintesis. Para filsuf menyusun suatu pandangan menyeluruh yang menggabungkan dan mengintegrasikan berbagai masalah satu sama lain, serta sejauh mungkin membuat semua bagian-bagian dari pengalaman kita menjadi jelas dan terang. Materi yang ketiga yaitu pengambilan keputusan etis. Keputusan etis merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh orang profesional yang mengabdi pada suatu bidang pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, dalam membuat suatu keputusan etis, seorang profesional akuntansi akan mengacu pada kode etik profesi. Secara garis besar, pengertian keputusan etis adalah pengambilan keputusan etik merupakan salah satu proses dari pengambilan keputusan yang di dalamnya terdapat ilmu, kedudukan, dan etika. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis yaitu yang pertama perkembangan moral. Fase ini adalah fase yang mengevaluasi kemampuan seseorang untuk menilai apakah ia benar secara moral. Semakin besar perkembangan moral seseorang, maka semakin sedikit ia akan tergantung pada pengaruh luar, sehingga ia lebih cenderung berperilaku etis. Yang kedua yaitu lingkungan organisasi. Dalam lingkungan organisasi, referensi dibuat untuk persepsi harapan organisasi oleh karyawan. Organisasi mempromosikan dan mendukung perilaku etis dengan memberi penghargaan atau menghambat perilaku etis tertulis.
perilaku moral orang tua yang tinggi, harapan kinerja yang realistis, evaluasi kinerja sebagai dasar untuk mempromosikan individu, dan menghukum individu yang bertindak tidak etis adalah contoh nyata dari perilaku ini di lingkungan organisasi, sehingga sangat mungkin untuk mempromosikan proses pengambilan keputusan yang sangat etis. Yang ketiga yaitu tempat kedudukan kendali. Tempat kedudukan kendali tidak lepas dengan struktur organisasi. Ada kemungkinan bahwa orang yang sudah memiliki moral yang kuat terkontaminasi oleh lingkungan organisasi sebagai tempat tinggal yang mengizinkan atau mempromosikan praktik para pengambil keputusan yang tidak etis. Adapun langkah-langkah pengambilan keputusan etis, yang pertama, menentukan fakta-faktanya. Yang kedua, identifikasi pemangku kepentingan dan lihat situasi dari perspektif mereka. Yang ketiga, mempertimbangkan alternatif yang tersedia. Orang bicara tentang imajinasi moral. Yang keempat, pikirkan tentang bagaimana keputusan dapat mempengaruhi para pemangku kepentingan. Membandingkan dan mempertimbangkan alternatif berdasarkan. Yang kelima, konsekuensinya. Yang keenam, kewajiban hak prinsip. Yang ketujuh, efek pada integritas dan karakter pribadi. Yang kedelapan, buat keputusan. Yang kesembilan, pantau hasilnya. Pendekatan dalam pengambilan keputusan etis. 1. Pendekatan filosofi. Filosofis adalah kerangka dalam berpikir kritis untuk mencari solusi dalam berbagai masalah. Jadi, jika pemikirannya tidak secara etis, maka itu tidak termasuk dalam pemikiran filsafi. Yang kedua, pendekatan 5 pertanyaan. Pendekatan 5 pertanyaan ini merupakan pendekatan etis komprehensif yang dikembangkan oleh Graham Tusker untuk pengambilan keputusan yang diusulkan melalui 5 pertanyaan. Yang ketiga yaitu pendekatan standar moral. Pendekatan ini lebih fokus daripada pendekatan 5 pertanyaan dan memandu pengambilan keputusan untuk melakukan analisis yang lebih luas berdasarkan keuntungan bersih, bukan hanya profitabilitas sebagai tantangan pertama dari keputusan yang diusulkan. Yang keempat yaitu pendekatan Pastin. Pastin menggunakan konsep etika aturan dasar untuk mengungkapkan gagasan bahwa individu dan organisasi memiliki aturan-aturan dasar atau nilai-nilai fundamental yang mengatur perilaku mereka atau perilaku yang diinginkan. Materi yang keempat yaitu hakikat etika bisnis dan hubungan bisnis dan moral. Hakikat bisnis adalah kebutuhan manusia yang berupa barang dan jasa harus terpenuhi kebutuhannya dengan usaha mendapatkan alat pembayarannya yaitu uang atau tukar-menukar barang. Karakteristik profesi bisnis. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi berdasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis, yang pertama, tanggung jawab, kedua, keadilan, yang ketiga, otonomi, yang keempat, prinsip integrasi moral. Moral yang baik dalam berbisnis. Moral yang baik dalam berbisnis tentunya akan memberikan dampak yang baik untuk perkembangan bisnis tersebut, serta dapat menjalin relasi yang baik juga. Dunia bisnis yang bermoral akan mampu mengembangkan etika atau patokan rambu-rambu yang menjamin kegiatan bisnis yang seimbang, selaras, dan serasi. Macam-macam moral. Moral murni ialah moral yang terdapat pada setiap manusia sebagai suatu perwujudan pancaran ilahi. Moral murni disebut juga hati nurani. Yang kedua, moral terapan ialah moral yang dapat dari berbagai ajaran filosofi, agama, adat yang menguasai pemutaran manusia. Materi yang kelima yaitu pertanggungjawaban moral. Tanggung jawab moral adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya serta memberikan tanggapan dari permustaka berdasarkan prinsip-prinsip etis. Dalam sebuah perusahaan bertanggung jawab atas segala tindakannya. Pertanggungjawaban moral perusahaan itu dapat bertahan baik secara kolektif atau perorangan dengan cara yang berbeda-beda. Namun, perusahaan mana yang benar-benar bertanggung jawab secara moral itulah belum terlihat dengan jelas. Masalah pokok yang menjadi pengawasan atau perhatian dalam perusahaan yang menjadi sasaran kritik moral. 1. Status moral perusahaan. Ada dua pandangan mengenai perusahaan. Pandangan pertama, pandangan pihak pencipta hukum yang sah yang melihat perusahaan besar sebagai badan hukum yang hubungannya ditinjau dari hanya segi hukum saja. Yang kedua,
Pandangan mengenai perusahaan ditinjau dari segi status legal, namun sebagai badan yang bebas dan produktif. Dua pandangan mengenai perusahaan mengarah pada pendekatan yang berbeda, yaitu kewajiban moral dan sosial. 2. Pertanggungjawaban moral dalam perusahaan. Kewajiban moral suatu perusahaan dibagi 3 kelompok, yakni yang pertama, pertanggungjawaban untuk tidak merusak lingkungan di sekitarnya, sehingga tidak mengotori udara dan air. Yang kedua, kewajiban moral ikut menjaga keamanan dan keselamatan demi kepentingan umum di sekeliling daerah pabrik. Yang ketiga, pertanggungjawaban secara umum mengenai lokasi pembukaan dan penutupan pabrik. 3. Perusahaan ditinjau dari segi moral. Perusahaan harus bermoral, namun untuk mengetahui apa yang disyaratkan moral dari mereka, tiada batasnya. Yang sama pentingnya adalah susunan struktur organisasi perusahaan agar mereka dan karyawan didorong untuk bertindak secara moral. Materi yang keenam yaitu pentingnya etika dalam berbisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan, serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Peran etika bisnis dalam perusahaan. Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang tinggi. Diperlukan suatu landasan yang kokoh. Biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang andal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Tujuan etika dalam perusahaan. Etika bertujuan untuk menilai suatu perbuatan antara yang baik dengan yang salah. Etika juga bertujuan untuk membatasi seseorang untuk tidak bertindak semena-mena yang dapat merugikan dirinya serta pihak-pihak lain terkait dalam hubungannya dengan organisasi perusahaan. Fungsi etika dalam perusahaan yang pertama yaitu kebiasaan beretika. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam produksi pasar. Yang ketiga, meningkatkan standar nasional kehidupan yang bahagia dan makmur. Materi yang ketujuh, etika mencapai laba yang layak. Macam-macam etika mencapai laba yang layak yaitu yang pertama, pertanggungjawaban sosial. Menurut Milton Friedman, seorang ekonom, pernah membuat suatu argumentasi yang keras bahwa pertanggungjawaban sosial adalah suatu tindakan dari suatu badan yang diakui sebagai badan hukum yang tidak pantas. Sudah tentu banyak alasan yang kelihatan sah dalam argumentasi terhadap bisnis yang diasumsikan sebagai pertanggungjawaban sosial. Yang kedua, pertanggungjawaban dunia bisnis. Golongan masyarakat barat tradisional berpendapat bahwa dunia bisnis sifatnya ekonomik. Peranan ini didukung oleh para ahli ekonomi yang berpendapat bahwa nilai-nilai ekonomik pada suatu pasaran bebas sangat bermanfaat bagi umat manusia jika barang dan jasa diproduksi secara lebih efisien. Yang ketiga, etika laba tugas suatu generasi menciptakan lembaga-lembaga ekonomi untuk masyarakat dan pribadi. Dunia bisnis disorot oleh masyarakat yang serba kritis dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Benar atau tidak pendapat masyarakat sebagai penentu untuk keadilan ekonomi. Prinsip-prinsip dalam etika mencapai laba yang layak. 1. Prinsip otonomi. Prinsip ini adalah sikap dan kemampuan manusia dalam mengambil keputusan, serta bertindak menurut kesadaran tentang hal yang dianggap baik untuk dilakukan. Yang kedua, prinsip kejujuran. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis harus dilakukan dengan didasarkan kejujuran. Yang ketiga, prinsip keadilan bersikap. Adil dan mewajibkan untuk bersikap secara sama sesudah dengan aturan dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Yang kelima, prinsip integritas moral, terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dan dengan tetap menjaga nama baik pemimpin atau orang-orangnya maupun perusahaan. Materi yang ke-8, asas-asas etika jabatan. Etika jabatan atau kode etik berisi ajaran-ajaran moral dan asas-asas kelakuan yang baik bagi aparatur dalam menunaikan tugas dan melakukan tindakan jabatannya.
Etika jabatan memberikan berbagai asas etis, ukuran baku, pedoman berperilaku, dan kewajiban modal yang dapat diterapkan oleh setiap aparatur. Asas-asas etika jabatan. Yang pertama yaitu asas kepastian hukum. Adalah asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Yang kedua, asas tertib penyelenggaraan negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang keempat, asas keterbukaan adalah asas yang mendasarkan diri pada hubungan antar bangsa yang berdasarkan hukum internasional. Yang kelima, asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, asas proporsionalitas adalah asas yang berusaha menyeimbangkan tindakan yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketujuh, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ke-8, asas efisiensi adalah asas administrasi penyelenggaraan yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang baik. Yang ke-9, asas efektivitas adalah asas untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia sehingga berdaya guna dan berhasil guna. Materi yang ke-9 yaitu etika perbankan. Etika perbankan adalah suatu etika atau kebiasaan baik dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan yang diterima, dipatuhi, ditaati oleh para bankir. Etika bankir yaitu yang pertama, memiliki skill atau keterampilan dan knowledge atau pengetahuan. Yang kedua, memiliki inisiatif dan aktif dalam pencapaian tujuan. Yang ketiga, memiliki job motivation yang tinggi. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kelima, mempunyai sales ability. Yang keenam, memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, mengorganisasikan, menetapkan prosedur kerja, dan mengendalikan tugas pekerjaan agar menuju ke arah pencapaian tujuan bank. Adapun etika dan kewajiban bank. Yang pertama, bank wajib memberikan laporan kepada Bank Indonesia. Yang kedua, bank wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi. Yang ketiga, bank wajib menjaga kerahasiaan keuangan para nasabah. Yang keempat, bank mempunyai kewajiban untuk tidak membicarakan nasabah di luar kepentingan dinas. Yang kelima, para bankir harus melaksanakan pemotongan pajak atas gaji yang telah diterima. Yang keenam, bank harus mengupayakan untuk selalu memenuhi janji yang telah disepakati bersama nasabah. Bank juga harus memberikan nasihat yang objektif. Prinsip-prinsip etika perbankan. Yang pertama, prinsip kepatuhan. 2, prinsip kerahasiaan. Yang ketiga, prinsip kebenaran pencatatan. Yang keempat, prinsip kesehatan bersaing. Materi yang ke-10 yaitu integritas bankir nasional. Integritas adalah sebuah penilaian yang berkaitan dengan kualitas, kejujuran, dan prinsip moral di dalam diri seseorang maupun sekelompok orang. Tindakan itu dilakukan secara konsisten dalam kehidupannya, di mana dalam setiap tindakan terkandung nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal lainnya. Wibawa. Wibawa adalah pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Adapun etika dalam persyaratan menjadi bankir nasional. Yang pertama yaitu memiliki rasa percaya diri dan selalu optimis. Yang kedua, memiliki inisiatif yang aktif. Yang ketiga, memiliki skill. Yang keempat, mampu mengendalikan diri, penuh toleransi, serta memiliki rasa tanggung jawab. Yang kelima, mempunyai sales ability. Yang keenam, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang ketujuh, memiliki job motivation yang tinggi. Yang kedelapan, memiliki sifat penuh kehati-hatian dan menerapkan asa prudensial. Yang kesembilan, mampu menerima tekanan. Adapun karakteristik bankir yang berintegritas yaitu 1, ketulusan. Yang kedua, konsistensi. Yang ketiga, keteguhan hati.
Materi ke-11 yaitu etika dalam praktek bisnis. Dalam praktek bisnis perlu diperhatikan etika sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian diri. Artinya, pelaku bisnis dan pihak yang terkait dapat mengendalikan diri untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Pelaku bisnis tidak mendapatkan keuntungan dengan jalan main curang dan menekan pihak lain. Yang kedua, pengembangan tanggung jawab sosial. Pelaku bisnis harus peduli terhadap keadaan masyarakat, tidak hanya dalam bentuk uang dengan cara memberi sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Contohnya, pelaku bisnis diharapkan tidak menaikkan harga jual terhadap masyarakat saat permintaan meningkat. Pelaku bisnis tidak seharusnya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meraup untung yang sebanyak-banyaknya. Dalam keadaan seperti ini, mereka harus mampu mengembangkan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar. Yang ketiga, persaingan yang sehat. Persaingan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tapi tidak sampai mematikan yang lemah. Seharusnya ada hubungan erat antara pelaku bisnis besar dan menengah ke bawah, sehingga perusahaan besar mampu memberikan spread effect terhadap perkembangan sekitarnya. Yang keempat, konsisten dan konsekuen. Semua konsep etika bisnis tidak akan terlaksana jika tidak semua pelaku bisnis konsekuen dan konsisten dengan etika yang sudah disepakati. Mengapa demikian? Contoh, andaikan ketika sebuah bisnis sudah disepakati, ada oknum dari pengusaha maupun pihak lain yang mencoba untuk melakukan kecurangan demi keuntungan pribadi, jelas semua konsep etika bisnis itu akan gagal. Yang kelima, jujur. Jujur adalah salah satu nilai paling dasar yang harus dimiliki dalam berbisnis. Jika Anda sampai ketahuan dalam menjalankan bisnis tidak jujur, maka reputasi bisnis Anda akan hancur dalam waktu yang singkat. Dan perlu diketahui untuk mengembalikan sebuah kepercayaan dalam bisnis itu sangat sulit serta membutuhkan waktu yang lama. Oleh sebab itu, selalu berperilaku jujur kepada siapa saja, karena manfaat perilaku jujur sangat besar sekali manfaatnya termasuk untuk bisnis. Yang keenam, bersifat dewasa. Anda perlu menjauhkan sikap kekanak-kanakan dan tidak mengedepankan ego diri sendiri. Anda harus berpikir panjang karena bisnis yang baik adalah bisnis yang bisa berkembang secara terus-menerus. Yang ketujuh, bertingkah laku baik. Bertingkah laku baik menjadi salah satu etika yang paling diperhatikan. Soalnya, ini yang paling terlihat dalam berinteraksi dengan rekan bisnis Anda. Bersikap baiklah kepada semua orang yang Anda temui dan jagalah sikap baik tersebut secara konsisten. Yang kedelapan, menyebutkan nama. Menyebutkan nama menjadi salah satu etika ketika berkenalan dengan orang baru. Tujuannya agar mereka ingat siapa nama kita. Kalau ada memiliki kartu nama itu menjadi poin plus. Yang kesembilan, menggunakan pakaian rapi. Pakaian menjadi salah satu etika dalam berbisnis yang paling bisa dilihat mata. Jangan menggunakan pakaian yang kusut, kaos, atau yang menggunakan warna yang mencolok. Kalau bisa ditambah dengan parfum agar saat ketemu orang lain bisa nyaman terhindar dari yang namanya bau yang kurang enak. Yang ke-10, menggunakan bahasa yang baik. Dalam pemilihan bahasa juga perlu diperhatikan. Hindari menggunakan bahasa yang kasar, mengandung unsur sara, dan obrolan-obrolan yang bersifat pribadi. Bagi Anda yang belum terlalu kenal juga jangan langsung mengajak bercanda, karena Anda belum tahu tentang karakternya seperti apa. Materi yang ke-12, makalah etika dalam praktik manajemen dan akuntansi keuangan. 1. Etika dalam praktik akuntansi manajemen. Etika dalam akuntansi manajemen adalah disiplin ilmu yang berkenaan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh para manajemen dan pihak internal untuk keperluan penghitungan biaya, produk, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pengambilan keputusan. Etika profesional akuntansi manajemen. Kebiasaan beretika sangat penting dalam perekonomian yang baru digital berbasis kepercayaan dan kepentingan sangat dijunjung tinggi. Adapun 4 standar etika untuk akuntan manajemen yaitu yang pertama, kompetensi, yang kedua, kerahasiaan, yang ketiga, integritas, yang keempat, objektivitas. Creative accounting adalah aktivitas badan usaha yang memanfaatkan teknik dan kebijakan akuntansi guna mendapatkan hasil yang diinginkan seperti penyajian nilai laba atau aset yang lebih tinggi atau lebih rendah tergantung motivasi mereka melakukannya. Whistleblowing. Whistleblowing merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan, baik yang dilakukan oleh perusahaan atau atasan kepada pihak lain. Adapun etika dalam praktik akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan fungsi dan aktivitasnya pada kegiatan pengolahan,
data akuntansi dari suatu perusahaan, dan penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak, yaitu pihak internal dan eksternal. Materi yang ke-13 yaitu etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi adalah suatu ilmu yang membahas perilaku, perbuatan baik, dan buruk manusia sejauh yang dipahami oleh pemikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap sesuatu pengetahuan khusus akuntansi. Prinsip etika akuntansi, tanggung jawab profesi, sama dengan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, kerahasiaan, sama dengan menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh melakukan jasa profesional. Materi ke-14 mengelola risiko etika dan manajemen krisis. Risiko etika merupakan suatu kemungkinan dilanggarnya etika yang disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan atau institusi dalam memenuhi harapan stakeholder. Agar suatu organisasi atau perusahaan survive, maka harus menerapkan manajemen risiko etika. Manajemen risiko etika merupakan tata kelola yang menjunjung kode etik sehingga dapat meminimalisasikan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi harapan stakeholder. Adapun risiko etika dan manajemen krisis. Organisasi risiko dan peluang etika telah diidentifikasi dan dinilai strategis perlu dikembangkan dengan taktik terbaik untuk mengatur mereka, untuk mengurangi masalah, dan untuk menyelaraskan kegiatan dan kepentingan stakeholder. Dalam bisnis terdapat 3 jenis krisis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, krisis keuangan. Krisis keuangan adalah krisis yang terjadi karena perusahaan mempunyai masalah atau likuiditas jangka pendek dan kemungkinan pilot di masa datang. Yang kedua, krisis komunikasi. Krisis komunikasi terjadi karena pemberian negatif yang kemudian berimbas buruk pada perusahaan, pemberitaan media, atau isi yang beredar bisa menjadi benar atau mungkin saja tidak. Yang ketiga, krisis strategis. Krisis strategis adalah perusahaan dalam lingkungan bisnis yang mengakibatkan kelangsungan hidup perusahaan menjadi terganggu. Perusahaan sebaiknya selalu memiliki rencana dalam menghadapi krisis dan menghindari keputusan yang justru akan membuat perusahaan terperosok lebih jauh dalam krisis. Mereka harus tahu skenario terburuk yang akan terjadi dan harus mempunyai dalam menghadapinya. Penyelesaian krisis. Untuk menyelesaikan krisis, manajemen harus memiliki krisis management plans yang didesain secara teliti untuk menghadapi berbagai level krisis yang mudah mungkin terjadi. Dengan menghadapi krisis, dibutuhkan kepemimpinan yang efektif. Sang pemimpin mesti mengetahui tujuan dan strategi yang jelas untuk mengatasi krisis. Tentu harus dilandasi oleh rasa optimisme terhadap penyelesaian krisis.